Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PLC semuanya. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojokerto Channel, Mojokerto. Nah Sobat, ini karena ada beberapa waktu yang lalu banyak sekali yang menanyakan tentang keris dengan pamor udan mas. Nah di sini nanti saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mereview dari salah satu koleksi pamor udan mas di Galeri Bumi Mojopahit. Nah seperti apakah penampakan dari wujud pusakanya? Langsung saja kita akan mereviewnya bersama-sama. Nah, sobat semuanya, di antara banyaknya pamor pusaka, ada beberapa dari pamor pusaka itu yang menjadi sebuah primadona. Dan salah satu dari pamor primadona di dalam babakan Tosan Aji adalah pamor udan mas. Nah, ini adalah karena apa? Karena diyakini ini tuahnya untuk hal-hal kerejekian. Jadi mungkin di apa ya? Bisa dikatakan pamor udan mas ini adalah rajanya pamor kerejekian, mungkin seperti itu. Itulah kenapa di antara para pecinta Tosan Aji ataupun juga kolektor ini banyak sekali yang memburu pamor udan mas. Dan biasanya sobat, karena banyaknya permintaan, lalu juga di pasaran itu sulit sekali kita menemui udan mas tiban yang keris dengan pamor udan mas yang original, maka bisa dipastikan untuk nilai maharnya biasanya ini agak sedikit mahal sobat. Nah ini di sini nanti sobat, saya ingin mengajak kalian semuanya untuk melihat dari salah satu koleksi Galeri Bumi Mojopahit. Ini adalah salah satu koleksi pribadi saya sebenarnya, tapi akan saya munculkan, saya akan menjadikan sebagai sebuah video. Kita akan belajar bersama-sama di dalam pengetahuan Tosan Aji saya sobat, bahwasanya udan mas itu ada dua macam. Jadi yang satu adalah udan mas serkan. Jadi udan mas serkan itu adalah pamor udan mas yang memang betul-betul disengaja untuk dibuatnya oleh oleh empunya. Jadi pamor udan mas yang dia disengaja dalam pembuatannya. Lalu yang kedua adalah pamor udan mas tiban. Nah, udan mas tiban ini sebagai bentuk dari udan mas atau menjadi sebuah karunia tersendiri di dalam si empu itu tadi dalam membuat pusaka. Biasanya itu terselip di pamor woswutah, lalu juga ada di pamor ngulit semongko, bisa juga di pamor ini pedaringan kebak. Itu biasanya ada yang namanya pamor udan mas tiban sobat. Nah di sini nanti yang ingin saya ajak untuk kita belajar bersama-sama, kita akan mereview bersama adalah pamor udan mas rekan. Coba seperti apa sih wujud dari pusakanya itu sobat. Nah ini adalah salah satu dari koleksi pribadi saya sobat. Oh ya, di sini saya ingin mengatakan kepada kalian, mungkin suara saya agak sedikit berat, agak sedikit apa ya, agak-agak serak mungkin ya, karena saya sedang pilek ini sobat. Ini tadi baru bangun tidur kok kayaknya tenggorokan nggak enak ya, ternyata bersin wah ini sudah kena pilek ini. Oke sobat, ini adalah pusaka saya yang sudah sangat lama banget saya koleksi. Ini dulu seingat saya dapatnya dari salah seorang bisa dikatakan senior ya di dalam Tosan Aji. Itu orang Trenggalek kalau nggak salah ini. Beliau adalah bisa dikatakan salah satu dari senior dalam perkerisan. Nah ini. Kalau untuk warangkanya sendiri sobat, untuk warangkanya bukan warangka ini. Ini bukan warangka aslinya, tapi ini sudah saya ganti kapan hari saya berkunjung ke tempat ini. Salah satu dari rekan saya, beliau itu memiliki salah satu dari koleksinya itu sebenarnya biasa saja, tapi warangkanya kok bagus gitu loh. Ini terus saya runding warangkanya dan alhamdulillah ternyata kena sobat. Dan di sini saya ingin juga berbagi pengalaman kepada sobat semuanya, bahwasanya kapan hari itu ada salah satu dari rekan Tosan Aji itu melelang warangkanya, dan warangka itu hampir sama peletnya seperti ini sobat, sama-sama timuhu, hampir sama dengan seperti ini. Nah peletnya batok seperti ini. Nah waktu itu di lelangan yang sedang berjalan itu sudah menunjukkan di angka 2.300.000 seingat saya. Saya gini, wah untuk sebuah nilai warangka saja ada ternyata yang 2.300.000 di lelangan loh padahal itu. Dan itu lelangannya sedang berjalan, belum di close gitu.
Saya jadi teringat dari tukang saya bahwasanya beliau pun juga pernah loh menjual warangka saja, bukan dengan kerisnya, warangka saja. Kalau nggak salah waktu itu 6 juta dan juga 12 juta. Saya gini, wah ini pasti ini ya orang-orang yang punya uang ini yang membeli. Karena yang dibeli adalah cuma warangka, bukan dengan kerisnya gitu loh. Saya wah ini salut banget ini. Ini betul-betul apa ya, orang yang pertama ya pasti beliau-beliau yang membeli itu pasti punya duit lah gitu. Yang kedua karena memang mungkin karena sudah punya uang dan juga sudah apa ya, sreg dengan hobinya, ya apa saja bisa lah dilakukan seperti itu. Nah sobat, ini adalah untuk di warangkanya. Saya ingin mengajak kalian semuanya untuk melihat warangkanya dulu ya. Ini warangkanya ini saya dapatkan, atau bukan warangka aslinya, dan ini saya dapatkan dari salah seorang rekan saya kapan hari waktu saya bermain. Lalu untuk di pendoknya ini pun juga lawasan. Ini saya mendapatkan satu kesatuan ini teman. Kalau nggak salah ini ya satu kesatuan ini. Ini pendoknya pendok bunton mamas. Dan motifnya ini motif lawasan. Jadi ini juga apa ya, bisa dikatakan warangkanya warangka lamen. Hanya saja kalau di saya pasti akan saya serviskan biar terlihat glowing, biar terlihat bersih. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa ini. Nah ini sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau kalian melihat di sini, mungkin pamornya sudah sedikit agak aus, jadi tidak begitu kentara. Saya jadi teringat, jadi beberapa waktu yang lalu ada salah seorang tamu saya dari daerah Sidoarjo gitu, datang ke rumah saya membawa keris udan mas ini, udan mas rekan, tapi dia itu kamardikan sobat. Jadi waktu itu sama beliau di ini memahari pusaka dari saya gitu, sama ditukar tambahkan gitu loh. Nah setelah saya warangi kerisnya yang kamardikan tadi, dan juga saya kasih di warangka yang ini, warangka baru, akhirnya beliau tuh heran. Beliau akhirnya, loh apakah ini keris yang dari saya kemarin mas Tony? Iya pak. Loh kok malah tambah bagus kata gitu. Kok malah bagus kata gitu. Iya pak, kan ini kalau di panjenengan kapan hari kan memang bisa dikatakannya tidak dirawat lah. Nah ini sudah saya warangi, dan untuk di ini warangkanya saya belikan warangka baru yang sangat-sangat bagus. Akhirnya sama beliau dimahari kembali. Boleh nggak ini mas Tony saya mahari? Ya boleh saja, silakan pak. Nah ini sobat, kita kembali lagi. Ini kalau untuk saya adalah pamor udan mas rekan. Coba di sini yang apa ya, bisa dikatakan istimewa adalah dia ini selain punya pamor udan mas, ternyata di bagian sor-sorannya ini ada pamor, yaitu pamor kulbutet. Jadi bisa dipastikan bahwasanya pamor ini kerisnya masuk di dapur brojol sobat. Dapur brojol, pamornya adalah Dewi Warno, udan mas dan juga kulbutet. Akan saya balik untuk kameranya biar kalian juga bisa melihatnya lebih detail seperti apa sih udan mas rekan itu. Oke sobat semuanya, coba kita akan melihatnya. Nah seperti biasanya sebelum saya ajak kalian untuk melihat dari pusakanya, kita nikmati dulu keindahan dari warangkanya sobat. Nah ini adalah keindahan dari warangkanya, dan ini bisa dikatakan peletnya batok. Nah seperti ini sobat, sangat-sangat luar biasa. Kalau koleksi kita bersih seperti ini kan, kita memegangnya, kita mengoleksinya pun juga ada timbul perasaan senang, dan juga bisa dikatakan ngayang batin gitu ya. Ada perasaan puas di batin kita. Nah sobat, coba saya ajak kalian untuk melihat dari wujud pamornya. Nah ini kalau kalian melihat di sini, pamor udan mas rekan itu kalau untuk saya pribadi di dalam pengetahuan saya adalah dia untuk di pola pamornya. Nah ini ada 2, lalu 1, lalu ada lagi 2, 1, 2, 1, 2, 1. Nah seperti ini. Nah seperti ini sobat. Ini adalah udan mas rekan. Nah ini 2, 1, 2, 1, 2. Nah seperti ini, polanya seperti ini. Nah beda lagi kalau untuk udan mas tiban. Nah kalau udan mas tiban itu karena dia itu adalah tiban, jadi tidak disengaja atau menjadi sebuah karunia tersendiri. Jadi
terkadang itu menyelip di antara pamor-pamor seperti pamor Woswuta, pamor Ngulit Semongko, pamor Pedaringan Kebak, dan bisa juga di pamor-pamor lainnya. Karena apa? Karena sifatnya adalah tiban. Tiban itu tidak disengaja. Jadi dia timbul karena karunia dari Tuhan, gitu saja kalau untuk saya. Nah, ini sobat, kalau kalian melihat, nah ini 2 terus 1 2 1 2 1 2 1. Nah, seperti ini. Ini adalah pamor udan mas rekan. Nah, seperti ini. Ini karena kelangkaannya, sobat. Karena kelangkaannya, ini banyak sekali yang akhirnya apa ya? Tidak jarang di pasaran itu juga ditembak. Ditembak itu direkayasa. Jadi baru akhirnya terus diproses menjadi seperti kayak lama gitu. Nah, ini adalah udan mas rekan. Lalu yang untuk di bagian bawahnya sobat, nah ini adalah pamornya pamor kul buntet. Nah, seperti ini. Biasanya itu saya kalau menemui dari pamor udan mas, dia itu terkadang berdiri sendiri. Tapi kalau untuk di koleksi saya ini sobat, dia ini ada pamor penyerta lainnya. Jadi selain pemiliknya dahulu gitu dalam memesan pusaka ini, selain untuk kejayaan dan juga kerezekian yang tinggi, dia ini juga ingin apa ya, rumah tangganya, ingin rezekinya, ingin kehidupannya itu selalu mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Coba saya akan bacakan sedikit filosofi tuah dari pamor udan mas rekan di sini sobat. Bentuknya bulatannya rapi, membentuk pola 2 1 2 2 1 2 di sepanjang bilah. Nah, di sepanjang bilah. Udan mas ini berarti hujan emas. Udan emas itu adalah bahasa Jawa yang berarti hujan emas, yang dapat disimpulkan bahwa tuah dari keris berpamor udan mas ini membuat rezeki pemiliknya turun dengan deras bagaikan hujan emas. Jadi artinya adalah pemilik keris pamor udan mas ini diharapkan menjadi pribadi yang senantiasa bergelimang harta benda. Hujan atau air bermakna rezeki dan emas bermakna harta benda. Pamor udan mas adalah simbolisasi harapan atau doa agar pemiliknya dapat memiliki rezeki yang berlimpah, yang disimbolkan seperti halnya hujan emas. Nah, seperti itu kira-kira sobat. Lalu kita akan lanjut lagi untuk di pamor kul buntet. Nah, bentuknya seperti pusaran seperti ini sobat. Memiliki bentuk pusaran hanya satu dan alur pamornya melingkar. Jadi satu dan pamornya ini alurnya melingkar. Nah, seperti ini. Selain menghindarkan bahaya, juga melindungi dari usaha penipuan. Umumnya pamor ini baik untuk semua orang. Nah, itulah sobat semuanya. Coba saya akan menunjukkan kepada kalian semuanya gambar dari pamor kul buntet. Nah, ini saya buka di buku ensiklopedia keris sobat. Nah, ini saya ingin menunjukkan kepada kalian bahwasanya kalau kita mendapati pamor kul buntet di buku ataupun juga di gambar, biasanya tidak sama atau berbeda dengan aslinya. Nah, kalau dengan aslinya, ini adalah foto dari aslinya, asli dari keris yang difoto. Nah, kalau yang ini pola dari gambar di buku gitu saja. Itulah kenapa saya beberapa kali biasanya mengatakan kepada sobat semuanya bahwasanya biasanya pola atau motif yang ada di buku terkadang di realnya itu agak sedikit berbeda. Coba kita akan membaca tentang keterangan dari kul buntet, salah satu motif pamor yang bentuk gambarnya menyerupai lingkaran obat nyamuk. Pamor itu biasanya terletak di bagian sor-soran, namun kadang-kadang juga ada yang di tengah bilah, tetapi amat jarang. Kul buntet merupakan pamor titipan yang dibuat setelah keris mendekati penyelesaian. Jadi pamor itu disusulkan kemudian, tidak bersamaan pembuatannya dengan pamor lainnya. Sebagian pencinta keris beranggapan bahwa keris dengan pamor kul buntet mempunyai tuah yang baik. Konon pemilik keris dengan pamor seperti ini akan terhindar dari malapetaka yang datang mendadak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dalam keadaan darurat pemilik keris ini dapat tak terlihat oleh musuh. Itulah sebabnya keris yang demikian disebut singkir boyo, artinya menangkal mara bahaya. Nah, itu sobat, itu adalah keterangan di buku ensiklopedia keris tentang pamor
kul buntet. Nah, mungkin ya tidak sembarang orang. Jadi, wah saya memiliki ini keris dengan pamor kul buntet. Wah, nanti saya kalau ada musuh tidak terlihat. Ya, tidak seperti itu juga. Jadi mungkin di dalam sini adalah salah satu dari apa ya, bisa dikatakan itu kalau mempunyai kemampuan khusus. Nah, salah satu dari syarat kemampuan tersebut mungkin adalah digandengkan dengan pamor kul buntet itu. Nah, seperti itu sobat. Jadi kita harus juga berpikir secara logis. Jadi kita tidak boleh menelan mentah-mentah bahwasanya wah di sini bisa ini kalau kalau ada keadaan darurat bisa tidak terlihat ini oleh musuh, bisa menghilang karena saya punya ini, karena punya pamor kul buntet. Ya tidak serta-merta seperti itu. Mungkin juga bisa tapi ada syarat-syarat tertentu. Nah, seperti itu sobat. Jadi sekali lagi kita juga harus bijak di dalam menyikapi bahwasanya untuk definisi filosofi seperti ini kita pun juga harus bijak di dalam menyikapinya. Itu seperti itu. Nah, demikianlah tadi sobat, kita sudah mereview dari salah satu pamor primadona di antara para pecinta Tosan Aji, yaitu pamor Udan Mas. Semoga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi kalian para pecinta Tosan Aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.